Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrudin Abdan Syapuro dengan NRP 0918040020 dari D4 Teknik Otomasi 5A. Di sini saya akan mereview tentang oscillator dan fungsinya. Tugas ini diberikan pada mata kuliah praktikum jaringan multimedia yang diampu oleh Bapak Afif Zuhri dan Bapak Adianto. Oke, langsung saja kita membahas tentang oscillator dan fungsinya. Teman-teman tahu apa sih itu oscillator? Apakah teman-teman tahu apa sih oscillator? Oke, langsung saja ya. Pada tahun 1977, tepatnya di Eropa, sebuah badan standar internasional yang disebut ISO atau ISO membuat sebuah protokol bagi jaringan yang bernama OSI dengan jumlah 7 lapisan di dalamnya. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki tujuan agar semua merek produsen terkait jaringan dapat saling terhubung dengan cepat dan efisien. Oke, kita membahas mulai dari layer ketujuh, yaitu layer aplikasi atau application layer. Pada layer ketujuh ini kita selama ini berinteraksi karena pada layer ini merupakan penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan, dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan pada layar ini juga akan menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, kemudian mengirim email, kemudian streaming video dan sejenisnya, seperti itu. Kemudian lanjut ke layer ke-6, yaitu presentation layer atau layar presentasi. Pada layar ke-6 ini, disinilah layar yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar yang ternyata dijadikan format biner dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Jadi merubah gambar ke bentuk biner yang biasanya bentuk biner itu yang 0 1 1 1 1 0 seperti itu, atau 1 1 1 1 0 seperti itu. Kemudian lanjut ke layer kelima, yaitu session layer atau layer session. Pada layer kelima ini, proses apakah sebuah koneksi akan dibuat kemudian dibiarkan tetap berjalan atau bahkan dihentikan. Contohnya, ketika kita dipaksa keluar dari sesi login karena telah 10 menit lebih tidak melakukan aktivitas. Misalnya ini terjadi pada aplikasi-aplikasi
yang membutuhkan login seperti LMS di PPNS. Kalau sehari tidak dipakai itu akan otomatis keluar sendiri. Itu bisa menjaga keamanan akun yang dipakai biasanya, seperti itu. Dan juga sistem seperti itu kemarin saya pernah menjumpai di sistemnya Sirekap Pilkada serentak kemarin yang wali kota kemarin, yang wali kota sama bupati itu. Kemudian yang keempat yaitu transport layer atau layer transport. Pada layer keempat ini berbagai macam data yang akan dikirimkan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data diterima secara utuh atau harus dikirimkan ulang karena ada yang hilang di tengah jalan, seperti itu. Jadi kalau biasanya pengiriman data itu biasa ada yang gagal di tengah jalan, terus ada tandanya biasanya seperti itu. Contohnya yaitu ketika kita ingin mengirimkan email, namun ternyata email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi, dan kita diminta untuk mengirimkan ulang jika masih ingin email tersebut disampaikan. Jadi biasanya kalau koneksinya buruk atau ada gangguan, biasanya kan emailnya tidak terkirim sempurna, atau biasanya disuruh untuk ada tandanya untuk mengirimkan ulang. Jadi itu ada di layer keempat yaitu transport layer. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu network layer. Pada layer ketiga ini terjadinya routing, yaitu di layer ketiga ini tuh ada proses terjadinya routing, pendefinisian alamat IP serta pembuatan header pada paket yang akan dipilih. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, kemudian jalur mana yang akan dia lewati untuk bisa sampai ke tujuan, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan agar tidak terjadi kesalahan, seperti itu. Kemudian membahas tentang layer yang kedua, yaitu kan tadi sudah yang ketiga, kemudian layer yang kedua yaitu layer data link atau data link layer. Pada layer kedua ini, layer kedua saat mendapatkan data dari layer 1, disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik penentuan operasi dari hub, repeater, dan switch yang terhubung, dan pengelompokan bit yang nantinya akan menjadi thread. Dan pada aplikasinya di layer inilah yang memiliki bagian paling rumit dan pada aplikasinya di layer inilah yang memiliki bagian paling rumit dari layer lainnya. Selanjutnya yaitu layer pertama atau physical layer. Pada layer pertama ini terjadi pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan, kemudian media frekuensi, radio, dan inframerah ataupun cahaya biasa. Contohnya yaitu saat terjadinya pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik,
Oke, untuk pembahasan oscillator beserta fungsinya tadi sudah. Kemudian contoh simulasi dari proses lengkap layar OSI, yaitu seperti saat melakukan komunikasi lewat jaringan di warnet, di mana data yang dikirimkan dari komputer penjaga warnet itu telah melalui proses-proses yang begitu rumit dan panjang hingga sampai di komputer yang kita pakai. Jadi ada pengiriman data dari user penjaga warnet tadi, yaitu penjaga warnet, komputer dari penjaga warnet itu ke komputer yang kita pakai tersebut, seperti itu. Bisa dilihat di samping kanan prosesnya. Oke, dari penjelasan yang saya sampaikan, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa data yang akan dikirimkan harus diterjemahkan dahulu ke format tertentu yang kemudian harus bisa melewati session untuk lanjut ke pemberian tugas tentang siapa, kemana, gimana pada data yang dikirimkan tadi. Dengan adanya oscillator ini, layar OSI merupakan protokol yang sangat menguntungkan karena sebelum ditemukan layar OSI sangat tidak bisa jika komputer merek IBM ingin berkomunikasi secara jaringan dengan komputer merek Apple. Oke, itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Kemudian ada tips dan trik untuk ini menghafal 7 layer dari OSI, yaitu menggunakan metode mnemonik akronim atau menghafal dengan singkatan. Caranya yaitu cukup kalian mengambil satu huruf awal tipe layernya dan jadikan kalimat yang unik sesuai urutannya. Contoh ya, jika dari layar ke-7 yaitu application layer ke layer 1 yaitu basic layer, itu bisa dengan akronim aku pergi setelah tidak nikah dengan Putri, atau bisa dari layer 1 ke layer 7 yaitu dengan akronim Pak Doni nangis takut sama Pak Andi, seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian mengenai review tentang oscillator beserta fungsinya. Terima kasih teman-teman dan dosen pengampu. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.